Kembali bersama kami di Muslim Update Ajwa TV. Nah, ini sebelum kita melanjutkan informasi kita kali ini, terlebih dahulu saya akan menyapa Ustaz Erik Yusuf yang telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erik, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Semoga semua yang di studio juga sehat ya. Amin, insya Allah. Kita lanjutkan informasi kita Ustaz. Pemirsa, di informasi selanjutnya, komplotan pencuri menyantroni rumah warga dan menggasak perhiasan emas serta uang tunai jutaan rupiah di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku ini berpura-pura menawarkan servis regulator kompor gas kepada korban. Polisi yang memeriksa rumah yang jadi sasaran komplotan pencuri di Desa Gaden, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan informasi pelaku diduga berjumlah 4 orang yang berbagi peran saat beraksi. 2 orang diantaranya masuk ke rumah dengan berdalih menawarkan jasa perbaikan regulator kompor gas. Karena awal ditolak, komplotan tersebut lalu berpura-pura menyatakan korban akan mendapatkan bingkisan dari undian berhadiah dengan menggunakan data penduduk. Agar terlihat meyakinkan, mereka mencatat KTP korban. Diduga anggota komplotan lainnya mengambil perhiasan emas dan uang korban ketika wanita tersebut diajak mengobrol. Dicek sama ibunya bahwa ada uang sejumlah kurang lebih 3 juta, kemudian barang emas sekitar 15 gram terdiri dari cincin dan gelang yang diletakkan di dalam tas, kemudian dimasukkan dalam lemari, itu sudah tidak ada. Akibat aksi pencurian tersebut, korban menderita kerugian jutaan rupiah. Polisi hingga kini masih memburu komplotan pencuri yang ciri-cirinya sudah diketahui tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, untuk para ibu-ibu sebaiknya memang lebih berhati-hati nih. Karena selain modus tadi, masih ada beberapa modus yang sering digunakan, misalnya berpura-pura jadi karyawan PLN hingga menawarkan jasa-jasa lainnya. Nah, Pak Ustaz, menipu dan mencuri seperti hal yang lumrah mereka lakukan, nyatanya dengan lihai para pelaku memperdaya para korban. Seperti apa sih pandangan Islam tentang pelaku pencurian dengan berbagai modus yang dilakukan? Ya tentu ya, ini kita prihatin ya, kita juga harus waspada terus di saat sulit ya, di saat orang-orang merasa insecure, ketidakberdayaan begitu ya, di dalam kondisi kebingungan dan lain-lain, apalagi sekarang memang resesi ekonomi atau krisis, ini kita perlu yang namanya waspada, walaupun jangan sampai ke suudzon gitu ya, karena memang suudzon itu dilarang karena sudah menjustifikasi gitu ya, dan membuatkan perilaku kita mengarah situ. Tapi kalau waspada memang tuntunan, karenanya di setiap kesempatan doa itu kan waspada, tuntunan agama itu bagaimana kita buka pintu waspada, keluar rumah waspada, ketemu orang waspada dengan apa? Dengan doa semuanya. Apalagi kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam kondisi kita merasa tidak nyaman, itu ucapkan doa. A'udzubi kalimatillam tamati min syarri ma khalaq. Ya, jadi aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluknya. Ini kan sebetulnya doa. Bagaimana kita masuk kamar mandi juga kan doa ya. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith, itu semuanya doa. Jadi artinya doa bagaimana kita itu intinya waspada, intinya kemudian memohon kepada Allah terhadap perlindungan, karena kita makhluk yang la haula wala quwwata illa billah, jadi kita makhluk yang tidak berdaya. Nah, ini nih tuntunannya. Tentu pandangan Islam itu kita dibuat dulu tindakan preventif. Nah kemudian ketika terjadi ini ya, nah disinilah sebetulnya ada beberapa pilihan alternatif. Misalnya kalau begal yang merampok itu sebutnya kan kote otorik gitu ya. Jadi dia melakukan aksinya dengan mengambil, dengan memaksa dan lain-lain gitu. Orang yang kemudian mempertahankan hartanya dengan cara seperti ini ya, atau dengan melawannya, bahkan kalau dia kemudian gugur dalam mempertahankan hartanya, itu menjadi syahid itu. Ya, menjadi syahid gitu. Jadi makanya zaman dulu tuh orang yang mau ngerampok orang Islam itu mereka berpikir-pikir dulu. Kenapa? Karena orang Islam itu berani melawan. Karena apa? Karena mempertahankan harta salah satunya
itu dimasukkan ke dalam, kalau gugur menjadi mati syahid gitu ya. Dan kemudian kalau mencuri, nah ini mencuri, makanya kalau di dalam konteksnya mencuri ini lebih apa namanya, balasannya lebih dari begal tadi. Kenapa? Karena pencurian ini kan sebetulnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui, dan inilah salah satu yang membuat kerusakan yang sangat besar, itu mencuri. Seperti korupsi gitu kan, tadinya kita berpikir mencuri ya mencuri kecil-kecilan, tapi kalau sudah mencuri dalam konteks apa namanya, negara kan akan besar-besaran gitu. Nah inilah yang kemudian kalau kita lihat dalam pandangan Islam, semua hal-hal yang merugikan ya itu akan mendapatkan balasan sebesar apa yang dia lakukan begitu. Jadi maksudnya mendalik, dia melakukan kecil ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah hakim yang seadil-adilnya, dia akan mendapatkan balasan juga. Jadi kalau besar ya dia akan mendapatkan balasan yang besar. Jadi kalau kerusakan yang sebesar misalnya korupsi dan lain-lain, dia akan mendapatkan hal yang sama. Baik, Ustaz.